Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat jumpa kembali di kanal YouTube saya. Kali ini saya akan berbagi tentang permainan congklak. Bagaimana kita ketahui permainan congklak ini masih eksis sampai sekarang. Saya akan mengenalkan congklak yang saya bikin sendiri, yaitu congklak multifungsi. Ada apa ya dengan congklak multifungsi? Nah, baiklah, congklak multifungsi ini saya rancang dapat dimainkan atau dipakai untuk beberapa pembelajaran, terutama untuk anak usia dini. Baiklah, sekarang saya akan mencoba cara memainkan congklak multifungsi. Cara pertama yaitu congklak bisa digunakan untuk bermain congklak biasa. Langkah-langkah yang harus dilakukan dalam bermain congklak ini adalah: pertama, menyiapkan batu kecil atau kucing-kucingan atau kelereng sebanyak 100 buah, tergantung kesepakatan si pemain jumlahnya. Kemudian dimainkan oleh dua orang anak. Mereka saling berhadapan satu sama lain. Batu atau kucing-kucingan atau kelereng dimasukkan ke dalam botol aqua kecil. Kemudian lakukan lotre dulu untuk memulai siapa yang duluan bermain. Anak yang menang itu yang mulai bermain duluan dengan memutar arah permainan ke kiri, terus berputar sampai kelerengnya habis pada posisi lubang kosong. Pas di lubang kosong itu ada tumpukan kelereng lawan, kita boleh mengambil karena posisi kita tadi sudah berputar. Nah, fungsi botol besar yang kiri yang kanan itu adalah tempat menyimpan batu yang kita dapat dari permainan. Siapa batunya yang terbanyak terkumpul, dialah yang jadi pemenang. Ini bisa dimainkan untuk anak-anak dan juga usia dewasa. Kemudian congklak multifungsi ini bisa digunakan untuk bermain air atau menakar air. Caranya, isi botol besar dengan air sampai penuh. Busa yang ada di dalam botol kecil kita keluarkan. Kemudian air di botol besar dimasukkan ke dalam botol kecil dengan takaran. Kemudian kita gunakan untuk menempel. Menempel di sini maksudnya sebelum menempel di dalam botol kecil tadi ada busa. Busa itu bisa dimanfaatkan untuk menempel kertas, yang mana busa ini caranya dimasukkan ke dalam air yang berwarna, terus busa tadi dipencet sehingga busanya kering, terus busa ini kita tempelkan di kertas. Kemudian untuk bermain luncuran dengan menggunakan papan, kita letakkan papan luncuran itu antara botol-botol aqua kecil tadi pada botol yang setengah tinggi dari botol yang semestinya dan botol 3/4. Di dalam congklak multifungsi ini terlihat botol besar dan botol kecil. Di sini bisa digunakan untuk menaruh atau meletakkan papan luncuran, sehingga anak bisa menaruh kelereng dan kelereng akan meluncur dari posisi tinggi ke posisi yang rendah. Nah, congklak multifungsi ini dapat digunakan oleh anak-anak usia dini karena di dalam congklak multifungsi ini aspek-aspek perkembangan dapat kita lihat dari segi moral dan agamanya. Anak yang bermain bisa mengukur kejujuran antara mereka berdua. Di sini nilai moral agamanya terlihat kejujuran. Kemudian di segi motorik, anak yang sedang bermain congklak akan menggunakan jari-jari, akan menggunakan tangannya untuk memindahkan batu ke botol-botol yang ada di congklak tersebut. Kemudian kognitif anak akan terlihat pada saat anak
memasukkan batu atau menghitungnya. Berapa batu yang bisa dimasukkannya. Itu mungkin untuk anak usia 5-6 yang lebih sempurnanya, karena sudah paham dengan angka-angka dan juga sudah paham dengan jumlah hitungan. Kemudian dengan segi bahasa. Segi bahasa anak bisa dilihat dari percakapan mereka berdua untuk memainkan congklak ini. Kemudian seni. Kalau dilihat seni di sini bisa membuat atau kreativitasnya menempel tadi. Kemudian sains. Sains di sini bisa menentukan atau bisa melihat papan luncuran tadi dari arah yang tinggi ke arah yang rendah. Kemudian sosial dan emosional. Di sini akan terlihat kesabaran, di sini akan terlihat siapa yang menang, siapa yang kalah. Otomatis dia akan menahan emosinya. Anak bisa melihatkan sosialisasi juga di sini dan juga melihatkan emosinya. Jadi permainan congklak multifungsi ini sangat bermanfaat sekali bagi anak-anak usia dini. Dapat dimainkan kapan saja. Permainan congklak multifungsi yang dapat saya berikan semoga bermanfaat. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.